Ibu, silakan masuk. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Nah Ibu, saya dengan Bidan Vivi yang bertugas pada pagi hari ini. Nah Ibu, ini dengan Ibu siapa ya Bu? Saya dengan Ibu Fani Ibu. Oh Ibu Fani. Nah Ibu Fani, ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, anak saya tuh dari semenjak kelahiran sudah di rumah 4 hari Ibu. Saya tuh kaget kok lihat dari mata, tangan, semua kuning semua Ibu. Oh iya Ibu, ini bayinya baru lahir ya Bu ya? Iya Ibu. Oh iya. Adiknya sering mengalami panas, demam, atau rewel nggak Bu? Kalau panas tidak Ibu. Pemberian ASI-nya Bu? Alhamdulillah lancar Lancar ya Ibu. Bu ya. Oh iya Ibu. Nah sebelumnya Ibu sudah tahu belum ini penyakit ikterik atau penyakit kuning? Belum Ibu. Oh belum ya. Nah Ibu, di sini saya akan jelaskan apa itu penyakit ikterik, tanda gejala ikterik, dan penyebab ikterik. Nah yang sekarang adik alami itu yaitu ikterik fisiologis Ibu atau ikterik normal. Nah ikterik normal itu adalah kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Nah, tanda-tandanya seperti kulitnya mengalami kuning, matanya berwarna kuning. Nah, adapun penyebabnya ini dikarenakan dua faktor Ibu, secara fisiologis dan patologi. Nah, Ibu, secara fisiologis atau secara normalnya itu pada bayi baru lahir mengalami perubahan sel darah merah saat dalam kandungan menjadi sel darah merah di luar kandungan. Nah, pergantian sel darah merah tersebut menghasilkan bilirubin. Nah, bilirubin ini yang sebenarnya dibuang melalui usus dikarenakan pada bayi baru lahir itu ususnya belum bekerja secara optimal. Nah, makanya pada tubuh bayi menyerap kembali bilirubin. Nah, terjadilah yang dinamanya penyakit ikterik atau penyakit kuning ini. Nah Ibu, ketidaknormalan atau patologis yang terjadi pada ikterik ini, penyebab pertamanya yang pertama sumbatan pada saluran pencernaan, yang kedua ketidakcocokan antara golongan darah ibu dan bayi, yang ketiga ketidaknormalan pada sel darah bayi, yang keempat adanya infeksi berat. Penyakit kuning ini terjadi pada siapa aja ya Bu? Nah, sebagian besar ini penyakit kuning terjadi pada bayi baru lahir. Kalaupun terjadi pada dewasa, itu terjadi karena patologis atau komplikasi penyakit. Itu gejala normalnya muncul pada bayi baru lahir berkisar 24 jam hingga 3 hari. Nah, kadar bilirubinnya itu kurang dari 5 mg. Terus puncak kenaikan bilirubin itu pada 3 sampai 5 hari. Nah, normalnya terjadi bilirubin ini pada bayi baru lahir sampai dengan 1 minggu. Gejala tidak normalnya kadar bilirubin melebihi dari 5 mg. Yang kedua, bayi akan mengalami menangis, demam, dan selalu rewel. Yang ketiga, ikterik ini berlangsung lebih dari 2 minggu. Nah Ibu, cara mengatasinya ini Ibu tetap memberikan ASI ya Bu ya, agar karena kan ASI itu banyak kandungannya. Nah dari kandungan tersebut dapat mengeluarkan bilirubin dari BAB atau BAK-nya. Nah Ibu, selain pemberian ASI, cara lain itu dengan menggunakan terapi. Nah terapi ini ada melalui sinar X dan terapi sinar matahari. Nah apabila ikterik secara normal ini kita bisa mengatasi dengan terapi sinar matahari dengan cara menjemurkan adik di sinar matahari. Waktunya paling bagus itu jam 7 sampai 9 pagi ya Ibu. Nah itu bagus sinar mataharinya ke adik. Nah Ibu, saya kira perbincangan kita tentang penyakit ikterik ini telah selesai ya Ibu ya. Ibu, tapi
untuk melakukan evaluasi di sini, saya ingin memberi pertanyaan ke Ibu, apakah Ibu sudah memahami atau belum? Boleh, Bu. Boleh ya Bu ya. Nah Ibu, apa sih penyakit ikterik itu dan bagaimana sih cara mengatasi ikterik yang normal pada bayi baru lahir? Difterik itu adalah penyakit kuning ya Bu. Dan cara mengatasinya itu kita menjemurkan AD di bawah sinar matahari dari jam 7 hingga jam 9. Nah, iya Ibu, saya rasa Ibu telah memahami ya Ibu ya apa yang saya jelaskan tadi. Ibu, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu dan adik ya Bu ya. Terima kasih kembali Ibu.